Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program podcast Bidik Bincang Pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mengundang para narasumber hebat untuk nantinya berbagi kisah, berbagi cerita tentang bagaimana perjalanan karir termasuk bagaimana dedikasi yang mereka lakukan dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan tugas sebagai seorang guru ataupun tenaga pendidik ataupun mereka yang berada di sektor pendidikan dalam rangka bagaimana memaksimalkan peran teknologi informasi komunikasi ini dalam dunia pendidikan. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah seorang guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Rantau, Kabupaten Tapin, yakni Ibu Piva Nuryani MPD. Beliau sudah hadir di studio kami dan langsung saja kita sapa Ibu Piva. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Bapak. Terima kasih banyak berhadir di studio kami. Ini sudah sering ke BTIKP? Untuk pertama kali ini. Untuk pertama kali ke BTIKP, tapi sudah kenal BTIKP Sudah. cukup lama. Dan ini pertama kalinya langsung ke sini ke BTIKP. Dan terima kasih banyak Bu ya hadir di tempat kami. Semoga betah. Semoga betah. Insyaallah. Kita nanti beberapa menit ke depan nantinya akan berbincang bagaimana perjalanan karir Ibu Piva ini, termasuk juga bagaimana pencapaian-pencapaian ini kan ada bawa selempang ya sebagai seorang guru inovatif ya. Karena dalam Hari Guru Nasional itu ada ada ketiga kategori. Betul. Ada guru inovatif, Dedikatif, dedikatif, inspiratif. inspiratif, dan Ibu masuk dalam ke guru inovatif ya. Tahun 2023. Jadi tidak salah kita undang beliau nanti untuk berbagi cerita kenapa sih bisa sampai menjadi seorang guru inovatif termasuk pencapaian-pencapaian lain tentunya yang beliau dapatkan. Bu Viva, asli orang Banjar ya? Saya dari seberang. Pak. Dari seberang. sudah nanti ya, jelas nanti suaranya logatnya. Dari Jawa. Tapi saya senang bagaimana ini Indonesia, bagaimana kita bekerja itu tidak hanya di satu pulau saja gitu kan, bagaimana orang-orang hebat itu bisa hadir di mana saja termasuk Ibu Piva ini. Itu ceritanya hingga dari pulau seberang, dari pulau Jawa ini ke Kalimantan itu ceritanya gimana itu? Ceritanya Pak, ini berkaitan dengan hati Pak ya. Ya. Dengan hati. Pada waktu itu saya lulus 2013 lulus itu kan mahonor di SD di salah satu SD di Surabaya. SD terbaik di Surabaya, di Sukolilo. Ketika itu ada seleksi, kemudian saya S2 di Undip, saya gagal Pak. Saya padahal sudah resign yang pertama itu. Dari kedua, SD yang awal tadi. Saya harus resign, kalau di swasta harus resign dulu untuk berkuliah. Untuk bisa berkuliah. Saya sudah terlanjur resign, ternyata di Undip saya gagal. Kemudian saya juga gagal masalah percintaan. Hati ini ya. Asik. Ternyata dari situ saya awalnya pada waktu itu ada ta'aruf gitu. Sudah rame nih podcast kita kali ini. Rame ya. Tapi masalah gagal dulu. Yang pertama dengan anak stan. Jadi gagal. Orangnya sudah mau datang ke rumah, ternyata stan. Gagal. Yang kedua itu orangnya sudah ke orang tua, kemudian gagal lagi, nggak jadi lagi gitu. Saya kok pikir kemudian kayaknya ada hati ini yang saya ini harus hijrah nih, harus hijrah. Terus pas itu bertepatan ada penerimaan CPNS 2013, ada informasi di Kalimantan Selatan. Posisinya bahasa Indonesia yang di online kan ada yang online, ada yang tidak online nih Pak. Tanah Bumbu ternyata ada, tapi nggak di online, jadi informasi saya nggak dapat. Yang di online yang dapat itu provinsi, porsinya cuma 1, dan Tapin porsinya cuma 2. Kemudian ada tetangga saya yang di Landasan Ulin itu, saya sudah bersuami katanya, Pian Haja yang ke Tapin. Soalnya saya sama suami sudah di Banjarbaru, jadi Sidin yang mengisi di
provinsi, jatah provinsi. Saya disuruh ke Tapin. Artinya bagi-bagi formasi nih ya. Tetangga itu belum jadi CPNS juga, tapi mau melamar. Sama daftar, cuma tadi dibagi. Bu Viva yang di Tapin, karena yang tetangga tadi itu sudah berkeluarga, bersuami, jadi ambil yang di Banjarbaru. Mengikuti suami. Terus singkat cerita, saya tuh di mana Tapin ini dan kayak apa, pokoknya saya ikuti tes. Kemudian saya alhamdulillahnya ada keluarga di Tanah Bumbu. Jadi kakak saya minta untuk mengantarkan sampai ke Tapin. Di Tapin itu saya nggak tahu siapa, bahasanya kan hulu sungai. Saya awalnya ngomong apa nggak ngerti, saya nggak ngerti. Terus intinya sudah daftar. Waktu itu penginapan habis. Pada waktu tes habis, saya menghubungi siapa. Singkat cerita ada yang membantu, menolong pada waktu itu yang karena saya itu keluarga semuanya basis SHT. Kalau di Jawa itu kan persaudaraan pencaksilat itu Pak. PSHT. PSHT. Saya menghubungi yang di situ tuh ada ketua cabang ya. Kalau dia kan secara struktur warga di sana. Warga di rantau. Pas di situ beliaunya luar biasa baik sebagai orang tua angkat saya di sana yang mendatangi saya, yang mana ini Mbak Piva, saya duduk di ini Pak, duduk di trotoar, saya bilang. Dibawa ke rumah Sidin, diinapkan di rumah Sidin sama istrinya, diantar sampai tempat tes, sampai pengumuman beliau yang mengumumkan. Saya pikir kan masih pasti ini nanti bayar, saya ini orang jauh kan masih mindset saya itu PNS tuh bayar gitu kan, karena saya orang kampung, apalagi dengar-dengar dari desa, Uma habis berapa katanya, kan saya kan dari keluarga, mohon maaf, keluarga yang kurang, dari bapak ibu saya itu petani. Nah jadi kayak menjadi sesuatu yang luar biasa, saya itu bisa lulus. Ya Allah, itu yang saya rasakan. Kemudian ternyata dari perjalanan saya, kegagalan yang sebelumnya saya rasakan itu hadiah ketika di sini tuh luar biasa. Saya menemukan jodoh saya diterima sebagai CPNS, kemudian saya juga bisa sampai ini, saya sangat bersyukur nih, luar biasa. Padahal belum ada bayangan Kalimantan, Tapin itu seperti apa. Keluarga kakak tadi di Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu. Keluarga tidak ada sama sekali di rantau, kecuali sedulur-sedulur tadi yang menolong saya, yang dari SHT itu tadi. Nah, dan ditugaskan tidak di rantau langsung kan? Tidak, saya pertama ditugaskan itu sesuai dengan mimpi saya. Mimpi saya itu bermimpi Pak. Jadi waktu itu kan saya tuh sembahyang istikharah gitu, sembahyang hajat dan sebagainya. Saya itu kok mendapatkan sebuah mimpi. Saya itu awalnya sudah mendaftar di bank BRI. Batu Licin. Saya siap-siap nih kalau saya nggak diterima. Saya jadi tinggal ikut Pak Lek saya itu di mana tuh di Tanah Bumbu gitu. Jadi di Purwodadi desanya. Jadi saya selama menunggu pengumuman nih, saya ngajar TPA, di TPA tuh kemudian saya mendaftar di tambang, mendaftar di Bank BRI sebagai CS. Wah, punya cadangan. Cadangan. Karena saya pikiran saya, masa sih saya diterima gitu. Nggak yakin dengan, karena ratusan orang yang mendaftar, yang diambil cuma 2, dan mindsetnya kayaknya PNS tuh kan bebayar itu, kalau yang terdengar tuh membayar gitu. Jadi saya tuh saya tuh kan. Jadi pas pemberkasan tuh saya nggak tahu, ditelepon berulang kali. Saya kan ikut ke tetangga lagi berdagang, menjaga toko sambil itu tempat saudara. Jadi nggak memperhatikan. Pemberkasan itu udah pengumuman lulus. Pengumuman lulusnya yang mengumumkan, yang istrinya bapak yang menolong saya, orang tua saya itu Mbak Ida itu, suami istrinya Pak Doni itu, Mbak pian lulus ya Allah, saya tuh menangis, langsung sujud tupang saya, ya Allah, nggak menyangka. Habis itu pian Mbak, antus selanjutnya tuh ditempatkannya, ya Allah, tidak menyangka ditempatnya di pucuk gunung. Ya Allah. SMP 2 Piani. Betul, perbatasan antara HSS dengan Tapin. Itu ya. Di puncak ya. Puncak. Saya itu pas itu belum tahu Piani atau belum sama sekali. Belum sama sekali saya. Di mana Mbak itu sangat jauh, itu desanya gunung, nggak ada sinyal. Saya berpikir sejauh-jauhnya saya pikir tuh mungkin sini berapa kilo gitu ya, ternyata kok nggak sampai naik sepeda motor tuh. Gitu sih. Jadi luar biasa, ya Allah, perjalanan saya dari Jawa sampai ke Kalimantan ini hingga akhirnya 2019 tuh saya berkat
keikutsertaan di Bayangkari dibantu oleh Bapak Kapolres untuk turun gitu karena tapi luar biasa juga ya karena nggih. itu tadi Nggih. awalnya ditempatkan di sekolah yang Terpencil. terpencil Nggih, memang gitu kan. terpencil itu. Dan gambaran Kalimantan memang ada di situ gitu kan. Nggih. Di pegunungan. Enggak, saya enggak ada gambaran. Gambarannya tuh cuma hutan. Iya. Hutan gitu. Kan kalau orang dari luar Kalimantan hutan nanti ya. Nggih. Dan di situ memang hutan. Gunung. Jalannya gini. Ke sana itu sepeda motor. Jadi kalau satu tank itu Kena bisa, kalau Mio kan boros ya dulu tuh saya pinjam pulang sepeda motornya tuh. Sepeda motornya pinjam, habis itu berangkat tuh isi. Nanti pulangnya isi lagi. Itu bolak-balik saya. Kan ada juga tuh yang penginapan ada rumah dinas ya, ada penginapan. Saya nggak berani. Nggak ya, berani. Karena perempuan ya, tapi pulangnya rombongan. Kadang rombongan, kalau pulang biasanya rombongan, kalau berangkat kan masing-masing ya. Sendiri. Jadi itu pernah misalnya kemogokan di jalan. Kalau kemogokan enggak sih, cuma bocor. Pas pulang itu ngantuk. Jadi tiba-tiba sudah di pinggir, sudah di tepi jurang. Ya Allah, untung saya langsung astagfirullahaladzim, langsung saya singgah di tepi jurang. Nggih. Ya itu berarti pengalaman yang ya tebing-tebing gitu kan. Nggih. Bukit itu ya, gunung itu ya. Betul. Ya itu saya sekali itu dan membuat saya itu sangat trauma ya. Jadi saya itu kalau misalkan saya ngantuk harus saya singgah. Wow. Taruhannya nyawa itu ya sebenarnya ya, tapi mau tidak mau karena tugas dan pengabdian harus dilakukan situ, harus tetap berjuang, fighting gitu kan. Wah, harus dilalui itu. Itu seberapa tahun itu di situ? 2014 sampai 2019, 5 tahun. Cukup memang untuk memang harus turun gunung setelah itu kan. Betul. Setelah di atas itu sudah waktunya memang turun gunung, dan akhirnya di SMP Negeri 2 Rantau menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi ada terasa perbedaan ya ketika dari gunung. Tapi memang rata-rata ada beberapa tamu yang kita undang di sini yang dari Piani juga atau dari beberapa sekolah-sekolah yang mereka dulu mendedikasikan di tempat-tempat terpencil itu. Itu memang prestasinya memang lebih menonjol. Apakah mungkin karena medan atau tempat itukah yang menjadi kawah candar di mukanya atau bagaimana? Atau kalau saya merasa ya, kalau saya memang melihat tuh orang-orang yang justru muncul tuh dari orang-orang yang, makanya kita melihat istilahnya tuh Mas lah, janganlah melihat Jakarta itulah dari kota Jakarta aja. Tapi janganlah melihat Indonesia itu dari Jakarta. Tapi lihatlah Indonesia itu dari seluruh pelosok. Jadi saya membayangkan tuh memang karena dengan keterbatasan itu kita itu akan saya itu harus ini terkekang kan kita ibaratnya harus berjuang semaksimal mungkin untuk ini Anda di tingkat Kabupaten Tapin terbaik satu inovasi karya guru di tahun 2018. Berarti ketika Anda masih di SMP 2 Piani. Kok bisa? Ini di gunung loh. Guru di gunung kok bisa ada inovasi terbaik satu lagi? Pada waktu itu ada Astra untuk Indonesia. Ada kegiatan itu. Kemudian saya ikuti. Pada waktu itu media pembelajarannya itu nggak ada kan di gunung tuh. Bukan nggak ada sih, cuma terbatas. Kemampuan kosakata siswa juga terbatas. Kemudian bahan ajar dan sebagainya itu terbatas. Jadi dari keterbatasan itu saya memunculkan sebuah inovasi kata ya, kayak koin-koin gitu sih. Koin-koin kata, kemudian siswa itu menyambung mana yang penulisannya benar, kata yang benar, yang mana dipilih, dibedakan, kemudian nanti disusun dari kata-kata itu dari sebuah kartu. Jadi dia bisa dari kartu itu menceritakan apa sih makna dari kartu itu. Kemudian dia menyusun dihubungkan dari kata menjadi kalimat. Ya, seperti itu. Itu mengantarkan saya sebagai juara inovatif di Kabupaten Tapin di masa itu. Artinya guru yang berada di daerah terpencil, di daerah yang di pedalaman itu tidak kalah sebenarnya, bisa bersaing dengan guru-guru yang berada di kota begitu ya. Dan Ibu Piva bisa membuktikan itu dan
termasuk terbaik 1 tingkat provinsi Kalimantan Selatan untuk guru inovatif SMP tahun 2023 dan terbaik 4 guru inovatif SMP tingkat nasional tahun 2023. Itu di GBK juga berarti ya. Anda masuk di dalam sana. Betul. Itu menyangka tidak? Tidak menyangka. Saya kayak apa ya, dari kampung gitu ya. Yang awalnya itu dari istilahnya luar pulau yang menurut saya di sini orangnya hebat-hebat. Kemudian media yang diikuti oleh orang itu, mohon maaf Pak. Iya. Jadi karena euforianya saya memang nggak menyangka gitu. Tahapannya luar biasa, makanya saya sering ini sebuah keajaiban kata saya. Keajaiban yang menurut saya nggak tahu ini pertolongan atau doa siapa yang dikabulkan oleh Allah gitulah. Karena proses yang saya lalui itu sangat panjang dan berliku untuk bisa mencapai tahap itu gitu. Mulai dari awal pengumuman yang mendadak. Kemudian awalnya saya itu kan mendapatkan tugas tambahan yang banyak. Sebagai wakil kesiswaan, jadi tugas-tugasnya itu menghandle dalam setiap kegiatan di sekolah tentang kesiswaan. Jadi kayaknya nggak bisa nih untuk ikut kegiatan lomba inovasi, tapi karena dimotivasi oleh teman-teman dan BGP, harus kita awalnya saya mau inspiratif saja. Kalau inspiratif itu kan cuma kriterianya banyaki sertifikat PMM gitu. Sudah bisa, kemudian mengimbaskan sudah bisa gitu. Tapi di situ kata masnya pada waktu Zoom itu saya bertanya, bolehkah saya ikut inspiratif? Di sini kami menganjurkan untuk inovatif atau dedikatif. Sedangkan saya untuk dedikatif itu saya nggak masuk karena saya bukan daerah terpencil gitu. Kemudian berarti saya ini harus inovatif nih. Saya malam tuh nggak bisa tidur. Berpikir, saya orangnya tuh pemikir. Jadi kalau mau bekerja dan harus serius gitu loh, maksudnya harus benar-benar nih digawe gitu. Kalau mau ikut gitu, kalau misalkan nggak ikut harus bujur digawe, kalau nggak ikut ya sudah mending nggak ikut gitu. Kemudian malam nggak bisa tidur, merancang apa ya, kan syarat lomba itu kan harus beda nih, judul harus menarik, orang itu membuat orang itu bertanya-tanya dari judul kita. Clickbait istilahnya ya. Harus judul memancing gitu ya, penasaran. Bombastis, penasaran dan sebagainya. Saya konsul dengan senior saya pengawas, Ibu Eli, pengawas bahasa Indonesia, Ibu Agus sebagai sahabat saya bahasa Indonesia. Bu, saya tuh rencana seperti ini, gimana Mas Epian, hendak apa? Terus namanya seperti ini Bu, judulnya kepanjangan, ada yang kepanjangan itu. Cari yang unik ya. Bahasa surung enggak ya, Pak? Apa itu, Jasidin? Bahasa surung. Saya jelaskan seperti ini. Oke. Bahasa surung itu akronim dari sebuah judul inovasi yang akan saya lakukan di pembelajaran diferensiasi tentang, kan ada tema-tema nih yang ditentukan oleh kementerian di Juknisnya. Jadi temanya pada waktu itu saya mengambil tentang pembelajaran diferensiasi. Bahasa surung itu panjangan? Bahasa surung akronim dari sebuah singkatan teknik pembelajaran dari baca dan pahami secara berulang. Kan saya guru bahasa Indonesia nih, teks kan biasanya berbasisnya itu teks. Atau dari tayangan video itu kan berarti tayangan baca. Kemudian bahasa sarikan atau ringkas, cari topik-topik, ide-idenya tuh kita kalau tuh underline ya, di garis bawahi dulu nak, atau kalau di pakai Chromebook tuh anak-anak ulun suruh pakai diwarnai gitu. Kemudian setelah baca, sarikan, kemudian susun ulang bahasa surung, susun ulang, disusun diambil, di cut, kumpulkan jadi satu paragraf, kemudian susun ulang bahasa surung, revisi yuk, ditambahi kata hubung, ditambahi kata depan, ditambahi konjungsi dan sebagainya. Selain itu bahasa surung tadi revisi ya, atau perbaiki yang mana yang mau kita susun menjadi kalimat utuh atau paragraf yang utuh. Kemudian revisi, kemudian ungkapkan dalam berbagai karya ya. Itu yang merupakan bagian dari diferensiasi. Jadi anak itu boleh membuat produknya itu boleh dalam bentuk peta konsep, boleh dalam bentuk Canva, misalkan dalam bentuk PowerPoint, misalkan anak itu langsung pakai bermain drama atau bermain peran seperti itu. Jadi di situ inovasi saya itu mengantarkan saya di GPK. Dan sepertinya dari bahasa surung ini baca,
Sarikan, susun ulang, revisi, dan ungkapkan dalam berbagai ini hal sepertinya produk. 4 keterampilan berbahasa terpenuhi ya. Mereka menyarikan kan artinya dari menyimak begitu kan, menyimak, membaca, kemudian menulis dan mendengar, berbicara juga kan dengan mengungkapkan tadi termasuk walaupun tadi diferensiasi. Dan bahasa Sorong ini menghantarkan Anda dan ini ya kearifan lokalnya pun muncul. Betul. Ya. Ini orang Jawa loh ini ya, tapi bahasa Sorong ini kan kearifan lokal Banjar itu dimunculkan. Itu memang seperti itu ya. Dan membawa Anda menjadi guru inovatif di Hari Guru Nasional 2023 tadi. Itu memang tidak disangka ya. Saya tidak menyangka. Kalau tadi Anda berpikir orang Kalimantan, ini orangnya hebat-hebat. Malah kami yang di Kalimantan loh, ini Viva ya. Orang di Jawa-Jawa tuh hebat loh gitu. Tapi Anda malah ini ya merasa di Kalimantan itu guru-gurunya malah ini lebih bisa gitu ya. Apakah karena tadi Anda berada di daerah orang tua tadi karena dari bertani, Anda berada di saat itu kondisi ekonomi seperti itu ya, yang apakah anggapan-anggapan itu muncul dan ketika Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa itu Anda anggap Anda tidak menyangka hal seperti itu. Betul. Ya. Jadi saya itu kan orangnya itu kan kayak merendah gitu ya. Bisa nggak sih saya ini? Mampu nggak sih saya ini bersaing dengan teman-teman saya? Saya loh keluarganya seperti ini. Backgroundnya tidak guru. Kemudian dari segi pengalaman teman-teman mungkin luar biasa dari pengalamannya. Kemampuannya juga luar biasa. Apalagi kan itu mewakili dari ratus bahkan beribu-ribu guru ya. Iya, se-Indonesia. Saya nggak menyangka. Itu diundang ke Kementerian upacara dan itu terpilih untuk kan yang juara 5 besar itu dapat undangan khusus dari Bapak Nadiem. Undangannya itu tersegel begitu. Upacara di Kemendikbud. Bersama teman-teman yang awalnya kita melihat di TV ya Pak ya. Yang awalnya melihat itu kita hadir di situ kayak apa rasanya, saya merinding sekali pada waktu ada orkestranya tuh semuanya hidup musik, penyanyi dan sebagainya. Kemudian Bapak Presiden, Bapak Menteri berpidato, teman-teman dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ternyata saya lo bagian dari 5 besar. Saya luar biasa, nggak menyangka, bahkan itu sampai orang tua surprise tidak itu? Orang tua saya itu atau mungkin ini kan Anda memang memiliki prestasi mulai sejak di bangku kuliah, memang menjadi lulusan terbaik, selalu menjadi lulusan terbaik ya. Jadi memang anakku memang pintar, jadi memang sudah ya biasa, atau memang itu sesuatu yang mengejutkan mereka, kejutan yang luar biasa bagi mereka. Iya, ketika saya memang saya ingin mengangkat derajat orang tua. Bang, lihat saya tuh bahwa kakak saya kan nggak ada yang kuliah nih. Saya sendiri yang kuliah. Kemudian pada waktu itu kuliah tuh cuma 500.000 tuh nggak sampai SPP tuh. Jadi saya mulai dari kuliah tuh sendiri, nggak pernah diantar. Saya merasa harus bisa nih kayak orang-orang tuh untuk mengubah nasib lah istilahnya ya. Mengubah nasib. Orang tua saya kekuatannya ya doa. Orang tua saya setiap kegiatan itu memang, Mak, saya hendak ikut kegiatan ini. Saya selalu menelpon, selalu mengabarkan apa yang aktivitas yang saya lakukan. Dan ibu saya itu setiap malam, setiap saya ada event atau apa tuh selalu kayak sembahyang tahajud, membaca Yasin kah, membaca surat kah. Dan itu ketika saya kayak tes itu saja, Sidin beliau itu di tempat berhalwat ya, tempat khusus gitu ya. Iya. Sebelum saya, ketika saya misalkan Bu, saya mau 10 menit mau presentasi, itu sudah mengambil tempat Sidin. Berdoa, mengirimkan doa begitu ya. Iya. Untuk ini untuk anak tercinta. Iya. Tapi Anda berapa bersaudara? Saya 4, saya perempuan sendiri, dari kakak saya 3, semuanya laki-laki.
Dan yang Saya menempuh pembungsunya. pendidikan sampai perguruan tinggi? Cuma saya. Yang lainnya? SMA, STM. Itu saja. Dan tadi ya Anda Iya. mampu menunjukkan kepada orang tua yang ini loh, saya pipa bayar nih. Iya. Apa jadi yang telah di kampung Mama itu dan sekarang Bapak lakukan. Yang dulunya orang tua saya itu nggak pernah diperhatikan gitu ya Pak ya. Yang misalkan yasinan tuh biasa aja, sekarang tuh kayak model disambut, nah sini. Selalu kalau saya pulang kampung itulah kayak datang tetangga tuh kayak gitu. Terima kasih. Di tetangga tuh datang, alhamdulillah Mbak, anakmu sukses, anakku kayak gini, kayak itu sih yang saya dengar. Jadi saya juga mungkin di situ membuat orang tua saya senang tuh, saya luar biasa senang gitu sih. Apalagi ya kabar ya, wah anakku ini diundang di kementerian. Saya juga pernah mengundang tamu yang dari Jawa juga, tapi saya pikir di Jawa itu malah lebih mudah ke Jakarta gitu kan. Tapi ketika saya tanya, itu baru pertama loh saya ke Jakarta, dan itu dibayarin gratis loh. Ya, betul. Bagi saya orang yang di kampung itu sangat luar biasa katanya. Betul. Memang semuanya difasilitasi oleh kementerian, mulai tiket. Kalau nggak ikut kegiatan seperti ini mungkin saya juga nggak bisa sampai seperti ini gitu. Jadi salah satu orang yang Anda anggap sangat berjasa adalah orang tua, Ibu tadi ya. Ini beliau secara khusus mendoakan ketika ada event-event seperti itu. Berawal dari kegagalan ya. Kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam percintaan. Betul. Akhirnya ke Kalimantan dan menemukan masa depan di sini. Nah, ketika Anda mendapatkan, itu kan belum tahu tuh masuk 5 besar ya? Belum tahu. Langsung diumumkan ketika diundang saja itu kan surprise tuh ya? Iya. Dari Kalimantan Selatan sekian orang. Iya. Seleksi di Kalimantan Selatan tingkat kota dulu ya, tingkat kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian sampai ke nasional. Itu kan ketika diikutkan saya sudah senang luar biasa ya. Senang. Apalagi sampai meraih juara 4 itu ya. Yang dulunya banyak kegagalan tapi bisa Anda bayar kegagalan tersebut. Artinya dengan kegagalan tidak membuat Anda tidak bergerak apa-apa. Betul. Tetap berupaya untuk apa mungkin pelajaran yang bisa Anda ambil dari perjalanan hidup Anda? Saya dari sini tuh seperti berpikir seperti ini. Jadi untuk teman-teman tuh kita nggak usah meratapi sebuah kegagalan. Jangan terlalu meratap gitu. Kita yakini saja bahwa kegagalan itu merupakan suksesan yang tertunda. Setelah hujan badai pasti akan ada pelangi yang akan muncul. Roda itu juga akan berputar. Terus aja jalan meskipun hujan badai itu, karena siapa tahu nanti di depan sana itu ada sebuah cahaya yang akan membuat kita itu luar biasa menjalani hidup. Jadi cerita-cerita Anda ini kadang ada juga kan guru itu, apalagi guru bahasa Indonesia yang senang bercerita, menarasikan itu kepada anak-anaknya, mendeskripsikan perjalanan hidup. Itu akan menjadi motivasi, inspirasi bagi mereka juga kan. Anak saya, murid saya itu mengidolakan saya. Salah satunya. Memang sama dari riwayatnya, tapi bedanya kalau saya kan masih lengkap keluarga. Kalau dia itu keluarganya broken, cerai, anak saya satu nih. Tapi untuk menempa dan dirinya tuh, mempressing dirinya tuh, saya melihat sampai sekarang menghubungi saya, lakian, anak ini lakian. Jadi dia setiap tuh konsul ke saya, Bu seperti ini, Bu kayak seperti ini. Ikuti organisasi. Kita akan bisa berkembang tuh melalui organisasi. Jadi ini ya, bagaimana Ibu Viva ini tidak hanya memberikan materi pelajaran, tapi juga memotivasi anak-anak untuk bisa lebih baik gitu ya. Betul. Apalagi dengan kondisi keluarga yang tadi yang bisa disebutkan. Itu memang sebenarnya guru memang perlu hal seperti itu, menginspirasi. Apalagi dengan kondisi saat ini kan, kita lihat banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena faktor keluarga tadi. Apakah
Ketika bercerita apakah dia sempat terpikir saya mau berhenti aja Bu sekolah? Karena latar belakang dititipkan di panti, anak tersebut di panti. Jadi saya kan untuk perkembangannya saya juga konsul dengan Bapak Panti yang memang saya ada kontak personnya atau nomor HP-nya. Jadi saya tanya perkembangannya. Untuk Ani ini memang bagus. Dia secara leadership ada, saya yakin ada. Sembahyang nggak ada pernah tertinggal. Ketika dengar suara jam bel kedua istirahat tuh langsung mengambil air wudhu, dia yang azan. Jadi kayak tanggung jawab ibadah sudah ada, tanggung jawab belajar sudah ada. Kalau misalkan pas nggak ada jam pelajaran, mencari guru. Jadi setiap ada kegiatan memang saya, nak bantu ibu bisalah seperti ini. Adalah ide, saya tanyai. Untuk semakin menguatkan dia bahwa dia itu harus percaya diri loh, kamu tuh meskipun orang yang dijauhi oleh katakanlah dijauhi ya, karena memang nggak diasuh loh, kekurangan kasih sayang kan pasti itu saya merasa tuh kekurangan kasih sayang. Jadi ada model kepedulian setidaknya dari saya sebagai guru kepada dia. Kalau ada makanan atau ada apa saya antar ke panti. Ya kita tidak tahu nanti suatu saat dia atau mereka itu akan itu mungkin Pak yang bagian dari doa siapa sih yang bisa mengantarkan saya seperti ini. Ya, dan itu saya tadi mereka itu yang doa-doa mereka itu tadi yang salah satunya yang mungkin sampai ke langit gitu kan. Betul. Dan mungkin nantinya mungkin doa Ibu Viva juga yang akan diijabah kepada mereka, di antara mereka itu atau dia atau mereka itu yang sesuai apa yang kita inginkan. Mereka jadi pemimpin masa depan. Amin. Kita tidak tahu dari SMP Piani atau SMP 2 Rantau itu ketika ditanya siapa orang yang berperan dalam hidup Anda, Ibu Viva. Oh, dia menyebutkan seperti itu. Kita tidak tahu, tapi kita berdoa mereka akan menjadi orang-orang hebat ke depannya. Nah, kenapa sih ini kan ketika Anda berada di Kalimantan Selatan menjadi seorang guru, terus mencoba mengembangkan inovasi-inovasi gitu ya. Ada tidak Anda merasa pengaruh-pengaruh teknologi itu berpengaruh dalam inovasi-inovasi yang Anda lakukan? Sangat ya, apalagi dengan platform yang sekarang sangat banyak. Kemudian dari BTIKP ini terutama yang sering mengadakan event untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi guru. Saya pernah ikut pada waktu itu membuat media ajar gitu ya, menyenangkan. Jadi sangat membantu saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan saat itu kenal BTIKP hanya melalui pelatihan ya? Iya. Selain itu juga ini dari teman yang men-share untuk ini ada bahan-bahan loh yang bisa untuk dijadikan sumber belajar. Nah, saya coba BTIKP ini. Pengembangannya ada. Saya share ke anak-anak murid bisa dijadikan referensi. Dan akhirnya kami undang ya oleh BTIKP ke sini ya. Alhamdulillah. Padahal dulunya cuma pengikut. Harapannya ya bisa seterusnya berkolaborasi dengan BTIKP. Tapi apa kesan Anda ketika pertama kali berkenalan dengan BTIKP? Saya melihat di BTIKP itu wadah ya yang ingin menghadirkan sebuah media ajar, bahan ajar untuk anak-anak ini biar bisa memahami materi lebih mudah, lebih menarik dengan aplikasi, dengan video. Kan banyak nih video-video yang dihadirkan oleh guru-guru ya, teman-teman, meskipun saya belum ada di sini yang tergabung untuk suatu ketika mengajar gitu ya, diajak kerjasama. Dan itu anak-anak tuh lebih ini kayak gitu Kak, anunya lebih konkret gitu ya. Biasanya yang misalkan itu abstrak lebih konkret gitu. Jadi memudahkan. Kemudian di situ di BTIKP ini juga kemarin memfasilitasi seluruh guru untuk ayo loh mengembangkan diri. Nah, terutama untuk guru-guru yang mau mengembangkan diri. Guru yang mau itu yang penting ya. Dan BTIKP juga welcome gitu ya, membuka lebar. Betul. Bagi yang ingin belajar, yang ingin berkunjung juga. Ya BTIKP ini kan punya
banyak wahana ya, ada wahana jelajah angkasa gitu kan, ada virtual reality di sini ya. Jadi kalau ada guru atau kepala sekolah yang ingin anaknya diajak jalan-jalan, nah, mungkin dari rantau nanti ke sini, kemudian ke beberapa tempat wisata, ya wisata edukasi salah satunya di sini. Nanti bisa saja ke BIT-IKP gitu ya. Nah, dari semua pencapaian yang Anda lakukan, yang Anda dapatkan itu, ada tidak terpikir mungkin untuk bisa juga membagikan di Tapin? Apa yang Anda dapatkan harus seperti ini loh, Tapin harus lebih maju dalam teknologi, maju dalam inovasi, ada tidak Anda memikirkan? Ada. Saya tidak berpikir yang terlalu jauh. Jadi saya membuat perubahan itu dari diri saya dulu, kemudian dari sekitar lingkungan sekolah saya. Alhamdulillah kemarin itu dalam satu sekolah saya itu saya ikut ada lomba pembuatan media kan, media di sini yang itu bersama teman saya, ternyata yang lolos itu teman saya. Saya senang sekali sampai dapat sidin tuh pembatik level 4 lah ya. Itu saya senang, luar biasa Pak. Jadi saya memotivasi teman-teman. Berarti meskipun saya gagal tidak sampai lanjut kepada tahap selanjutnya, tapi ada teman saya loh ya yang saya kasih tahu, terus sidin bisa up nih gitu sih. Nggak harus semuanya itu kembali ke saya, tapi saya bisa. Tapi senang juga dengan keberhasilan orang lain gitu ya. Kadang ada susah lihat orang senang lihat orang susah. Nah itu ya. Enggak. Ini kita senang juga bagaimana keberhasilan dan bagaimana keberhasilan orang itu bisa juga menjadi memotivasi kita. Nah, dari pencapaian Anda ini siapa yang paling berjasa yang Anda rasakan? Orang tua. Dan sama suami. Ada yang ingin diucapkan untuk mereka? Orang tua masih. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua? Ada. Mak, Bapak, Ibu, ini alhamdulillah anakmu sudah berada di tahap seperti ini. Mudahan Pian, terima kasih Pian, mudahan Pian berataan untuk suamiku juga panjang umur, bisa melihat kesuksesan selanjutnya membersamai kami, karena tanpa doa Pian seberataan saya tidak bisa mencapai tahapan seperti ini. Jadi terima kasih, mudahan Pian panjang umur. Amin ya, amin ya Rabbal Alamin. Dan orang tua pasti bangga melihat anak-anaknya itu sukses. Salah satunya dengan bagaimana pendidikan itu yang tidak ada mungkin warisan yang berharga selain pendidikan. Keringat banting tulang itu orang tua itu ya dipersembahkan untuk anak-anaknya. Salah satunya harapan besar beliau adalah melalui Ibu Viva ya, dan itu bisa dibayar tunai dengan keberhasilan. Nah, harapan Anda ke depannya seperti apa? Baik itu terhadap perjalanan karir ataupun juga kepada pendidikan yang akan Anda berikan kepada anak-anak peserta didik ataupun secara umum mungkin kepada daerah Anda. Harapan saya terus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini, senantiasa terus berproses, terus belajar, terus berkolaborasi, terus bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ini, untuk lebih baik untuk kedepannya juga lebih baik. Pada siswa? Untuk siswa-siswa saya, siswa-siswa Ibu dimanapun kalian berada, harapan Ibu kalian menjadi anak yang baik. Setinggi apapun kalian, pendidikan kalian, harapan Ibu cuma Pian jadi anak yang baik, berakhlak mulia, jadi anak yang sukses dalam karir kalian. Dengan tidak lupa ya, terus minta doa restu kepada mama abah kalian. Jangan lupakan mereka, karena dengan adanya mereka kalian itu ada. Dengan adanya mereka kalian bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Itu anak-anakku, mudahan kalian menjadi anak yang berhasil. Ingat, akhlak utama. Itu saja. Ya, sebenarnya
Saya pengen Ibu Viva ini menampilkan sebuah jurus silat gitu ya. Tapi muat nggak frame-nya ini kalau Ibu berdiri? Masalahnya saya nggak ikut SH ini. Tapi keluarga saya memang Iya, paling nggak semuanya background. ada ini ya, ada belajar dulu gitu kan. Dari suami atau mungkin tapi ingat-ingat mungkin dulu kan Pak waktu kecil biasanya ikut silat dulu ya, pernah belajar. Melihat Oh ya. setiap malam itu sampai tengah malam jam 2 makan nasi yang kadang sudah basi dibawakan orang tua. Kakak saya tuh makan kena dicampur, digeser dengan teman-temannya. Iya. Dalam satu mulut diganti. Aduh. Itu bagian dari cerita, tapi dari bagian. situ akhirnya membantu perjalanan, salah satu yang membantu perjalanan karir Anda. Saya pikir tadi bisa juga nih main silat di sini ya. Bisa sebenarnya, cuma agak malu aja sih ya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bu Viva atas waktunya sudah berbagi cerita dengan kami, dengan sahabat BTIKP. Semoga ini bisa memotivasi ya. Perjuangan-perjuangan yang telah Ibu lakukan itu membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk kita raih dengan berusaha dan juga melalui doa-doa, entah dari siapa, doa-doa yang baik entah dari siapa, terutama mungkin dari doa orang tua. Terima kasih banyak Ibu Viva. Betul. Sehat selalu Bu ya. Salam Amin. untuk sahabat-sahabat di Tapin, untuk sedulur-sedulur di rantau. Salam juga, sehat selalu, terutama untuk siswa-siswanya ya. Semoga bisa selalu menginspirasi Bu ya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti ya di lain kesempatan. Baik, sahabat BTIKP dimanapun berada, demikian dialog saya bersama Ibu Viva Nuryani MPD, guru SMP Negeri 2 Rantau. Dengan prestasi-prestasi yang beliau capai tadi, semoga bisa menginspirasi kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita selalu berusaha dan juga tentu didukung dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan doa. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan narasumber hebat berikutnya. Dadah. Ya, silakan Ibu.